Indonesia saat ini mengandalkan Sukhoi Su-27 dan F-16 sebagai jet tempur garis depannya. Patut diakui bahwa Su-27 dan F-16 belum mampu sepenuhnya menjaga ruang udara Indonesia. Indonesia memerlukan tambahan jet tempur baru untuk menambah kekuatan udaranya yang selama ini bersandar di Su-27 dan F-16. Apa yang harus dilakukan Indonesia ialah membeli jet tempur baru yang sekiranya bisa melakukan beberapa misi sekaligus. Pilihan pertama sebetulnya jatuh kepada Su-35. Indonesia rupanya lumayan puas dengan performa jet tempur Sukhoi walau bila ingin upgrade harus jauh-jauh ke Belarusia dulu. Paling miris armada F-16 Indonesia harus mengkanibal komponen satu sama lain karena suku cadang di stop oleh AS di saat F-16 dan F-5 sekalian Hawk 109.209 tak optimal terbang. Pelanggaran wilayah udara Indonesia kerap terjadi. Pernah pada suatu waktu F-18 Hornet Australia terbang seenak jidat melintasi Lanut El Tari Kupang. Mereka terang-terangan melakukan black flight walau sebelumnya dicegat oleh jet tempur Indonesia. Kemudian ada lagi black flight dari F-18 Super Hornet US Navy terbang di ruang udara Indonesia yang take off dari kapal induknya. Dua kejadian di atas sudah cukup memberi pelajaran bagi Indonesia bahwa kekuatan udara atau air power merupakan hal mutlak yang harus dioptimalkan gelar operasinya. Karena embargo AS itulah Indonesia banting setir membeli jet tempur buatan Rusia. Moskow menyambut dengan tangan terbuka, Indonesia mau beli apa semua disodorkan kala itu. Incaran Indonesia cuma dua yakni Su-27, 30 dan MiG-29. Pilihan jatuh pada Su-27 dan 30. Karena Indonesia membutuhkan penambahan jet tempur secara instan, Rusia memberikan dulu satu unit Su-27 SKM bekas pakai AU-nya. Versi SKM merupakan Su-27 original yang kemampuannya sama dengan milik AU Rusia saat ini. Biasanya Rusia menjual alutsista berdasarkan dua tipe yakni original dan khusus negara lain varian ekspor. Patut diakui setelah Su-27 dan 30 memperkuat Indonesia, pencerobohan ruang udara nasional berkurang drastis. Hal ini memberi bukti bahwa Sukhoi berperan besar dalam menjaga ruang udara Indonesia. Kemudian soal F-16, Indonesia malah diejek lantaran mendapat pesawat bekas dari kuburan pesawat. Ya, memang benar Indonesia mendapat hibah 24 unit F-16 dari kuburan pesawat AMARC, Arizona, AS. Walau AS menghibahkan 24 unit F-16, nyatanya Indonesia mesti keluar duit untuk mengupgrade Fighting Falcon. Indonesia dikatakan belum mampu membeli jet tempur baru dan hanya bergantung pada 24 F-16 bekasan AS. Mereka suka berbelanja, tetapi membeli adalah cerita lain, kata Wakil Presiden Analisis Detail Group dari AS, Richard Aboulavia dikutip dari Politico, Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Persyaratan pesawat tempur baru telah ada selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah benar-benar membeli pesawat tempur barat yang baru, tambahnya. Mungkin ejekan ini harus ditanggapi positif oleh Indonesia sebagai pelecut semangat agar memodernisasi alutsistanya. Media ternama Defense News juga menyoroti kekuatan udara Indonesia yang berkurang drastis. Apalagi proses modernisasi dinilai lambat. Negara ini telah mengalokasikan 9,2 miliar dolar untuk pertahanan pada tahun 2021. Tidak ada yang lebih jelas dari upaya Indonesia untuk meningkatkan kekuatan tempur udaranya. Kekuatan tempurnya terus berkurang setelah pensiunnya beberapa pencegat Northrop Grumman F-5EF Tiger II, meninggalkan dua skuadron Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons dan satu jet tempur Sukhoi Su-27/30 sebagai satu-satunya front pesawat tempur garis, ucapnya. Kini untuk mempertebal kekuatan Su-27 dan F-16, Indonesia membeli dua Rafale serta F-15 Eagle II. Indonesia memerlukan tambahan jet tempur baru untuk menambah kekuatan udaranya yang selama ini bersandar di Su-27 dan F-16. Apa yang harus dilakukan Indonesia ialah membeli jet tempur baru yang sekiranya bisa melakukan beberapa misi sekaligus. Pilihan pertama sebetulnya jatuh kepada Su-35. Indonesia rupanya lumayan puas dengan performa jet tempur Sukhoi walau bila ingin upgrade harus jauh-jauh ke Belarusia dulu. Paling miris armada F-16 Indonesia harus mengkanibal komponen satu sama lain karena suku cadang di stop oleh AS di saat F-16 dan F-5 sekalian Hawk 109.209 tak optimal terbang. Pelanggaran wilayah udara Indonesia kerap terjadi. Pernah pada suatu waktu F-18 Hornet Australia terbang seenak jidat melintasi Lanut El Tari Kupang.
Mereka terang-terangan melakukan black flight walau sebelumnya dicegat oleh jet tempur Indonesia. Kemudian ada lagi black flight dari F-18 Super Hornet US Navy terbang di ruang udara Indonesia yang take off dari kapal induknya. Dua kejadian di atas sudah cukup memberi pelajaran bagi Indonesia bahwa kekuatan udara atau air power merupakan hal mutlak yang harus dioptimalkan gelar operasinya. Karena embargo AS itulah Indonesia banting setir membeli jet tempur buatan Rusia. Moskow menyambut dengan tangan terbuka, Indonesia mau beli apa semua disodorkan kala itu. Incaran Indonesia cuma dua yakni Su-27, 30 dan MiG-29. Pilihan jatuh pada Su-27 dan 30. Karena Indonesia membutuhkan penambahan jet tempur secara instan, Rusia memberikan dulu satu unit Su-27 SKM bekas pakai AU-nya. Versi SKM merupakan Su-27 original yang kemampuannya sama dengan milik AU Rusia saat ini. Biasanya Rusia menjual alutsista berdasarkan dua tipe yakni original dan khusus negara lain varian ekspor. Patut diakui setelah Su-27 dan 30 memperkuat Indonesia, pencerobohan ruang udara nasional berkurang drastis. Hal ini memberi bukti bahwa Sukhoi berperan besar dalam menjaga ruang udara Indonesia. Kemudian soal F-16, Indonesia malah diejek lantaran mendapat pesawat bekas dari kuburan pesawat. Ya, memang benar Indonesia mendapat hibah 24 unit F-16 dari kuburan pesawat AMARC, Arizona, AS. Walau AS menghibahkan 24 unit F-16, nyatanya Indonesia mesti keluar duit untuk mengupgrade Fighting Falcon. Indonesia dikatakan belum mampu membeli jet tempur baru dan hanya bergantung pada 24 F-16 bekasan AS. Mereka suka berbelanja, tetapi membeli adalah cerita lain, kata Wakil Presiden Analisis Detail Group dari AS, Richard Aboulavia dikutip dari Politico, Sabtu tanggal 13 November tahun 2021.